Manusia memiliki naluri mengasihi orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci orang yang berbuat jahat kepadanya. Selamat pagi, saudara yang kasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam Renungan Roti Hidup edisi 8 November 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Maha Kasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur kepadamu pagi hari ini. Kami boleh kembali dibangunkan dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar, hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Sebelum kami akan menjalankan aktivitas kami, ya Tuhan, kami mohon pimpinanmu agar kami dapat merenungkan firman-Mu dan jadikan firman itu sebagai pelita dalam hidup kami. Berkati waktu ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini diberi judul Mengasihi Musuh. Diambil dari Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Manusia memiliki naluri mengasihi orang yang baik dan kembali mengasihinya, kemudian membenci orang yang membenci dan menyakitinya. Tanpa diperintah, naluri itu muncul ketika dua peristiwa itu terjadi: benci kepada orang yang menyakiti dan mengasihi orang yang berbuat baik. Hal ini berbeda dengan pernyataan Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Manusia diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Itu berarti manusia diberikan kemampuan melakukan seperti yang dikehendaki Allah. Pertanyaannya, mengapa manusia kerap kali memiliki naluri yang bertentangan dengan kehendak Allah? Ini berkaitan dengan dosa yang telah mendistorsi seluruh hidup manusia. Bukan apa yang baik dan benar yang dilakukan, tetapi apa yang sesuai dengan keinginan diri sendiri. Untuk itu Yesus mengemukakan alasan yang kuat. Pertama, dengan mengasihi musuh berarti kita menjadi anak-anak Allah yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan tidak benar. Kedua, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik adalah hal biasa. Yesus memberikan contoh, pemungut cukai pun bisa berbuat baik kepada sesama pemungut cukai. Orang yang tidak percaya Tuhan pun bisa memberikan salam kepada sesama orang yang tidak percaya Tuhan. Lalu di manakah kelebihan orang-orang percaya Tuhan jika hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik saja? Bukankah hal itu sama seperti yang dilakukan orang-orang jahat? Jika demikian, apa bedanya orang-orang percaya Tuhan dengan orang jahat? Ketiga, Allah menginginkan kesempurnaan. Mengasihi musuh adalah perwujudan kasih Allah kepada manusia. Sebab manusia adalah musuh Allah pada awalnya ketika mereka masih berada di dalam dosa. Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Yesus memberikan perintah mengasihi musuh tidak hanya sekedar perkataan, tetapi dengan tindakan, yaitu melalui pengorbanannya mati tersalib bagi orang-orang berdosa dan yang memusuhinya. Marilah kita memandang kepada Kristus yang telah mengasihi manusia sebagai musuhnya agar menjadi anak-anaknya dan memohon anugerahnya memampukan kita mengasihi musuh-musuh kita. Saudara, siapakah musuh terbesar dalam hidup Anda yang perlu dikasihi dan diampuni? Mengapa Anda sulit mengasihi musuh Anda? Bagaimana upaya Anda mengasihi musuh seperti Yesus mengasihi Anda? Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa kami dulu adalah seteru Tuhan, musuh Tuhan, yang membelakangi, bahkan yang memberontak kepada Tuhan. Tetapi Yesus, dalam anugerah-Mu, Engkau mengampuni kami, bahkan Yesus rela mati di kayu salib, bahkan bangkit untuk kami, orang-orang yang berdosa yang adalah musuh-Mu. Tuhan, ajarlah kami untuk sadar bahwa Engkau adalah pribadi yang begitu mengasihi kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang layak dimurkai oleh karena kejahatan kami, tetapi Tuhan mengasihi. Untuk itu ajar kami untuk meneladani-Mu ya Tuhan, mengasihi orang-orang yang bahkan tidak menyukai kami, bahkan mereka yang membenci kami. Sebab Kristus lebih dulu melakukan itu, dan biarlah Tuhan dengan anugerah-Mu Engkau menolong kami untuk mengasihi orang-orang yang membenci kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan roti hidup pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.